Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawa kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar tentang seorang bisu yang disembuhkan oleh Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia membawa pengharapan dan keselamatan bagi banyak orang. Sikap ini yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Dalam keluarga, bagaimana hadirnya kita membawa damai dan keselamatan bagi orang-orang yang ada dalam keluarga kita, bukan sebaliknya. Kita diajak untuk memberikan pengharapan kehidupan bagi orang lain, agar mereka terlepas dari beban-beban hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus menyembuhkan orang bisu tadi, lalu orang-orang Farisi berkata, dengan kuasa setan ia mengusir setan. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Gak mungkin. Ingat baik-baik bahwa selama kita ingin berbuat baik, selama kita ingin melakukan kehendak Tuhan, pasti ada tantangannya. Pasti ada keinginan-keinginan manusiawi yang kadang menghantar kita untuk jauh dari Tuhan. Atau kadang ketika kita berbuat baik, ada saja tantangan dari luar. Ada orang-orang yang akan berjuang untuk menjatuhkan kita. Tetapi ingat, teruslah berbuat baik. Karena perbuatan baik yang lahir dari dalam dirimu adalah berkat kuasa Roh Kudus yang menggerakkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian ketika dia melihat orang banyak mengikuti dia itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Dalam hidup ini, mari kita mengasah hati kita. Agar kita juga punya hati yang tergerak untuk menolong orang lain. Hati yang berbelas kasih. Hati yang tidak bisa melihat penderitaan orang lain, tapi tergerak untuk menolong dan membawa mereka keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus, agar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang bergumul dengan beban yang berat. Engkau tahu siapa mereka. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka tetap setia kepadamu. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun mereka Tuhan, dan kalau boleh, Engkau antar mereka keluar dari setiap pergumulan hidup mereka, biar mereka semakin melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan dan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.